Tidaklah. Dan apa Iya, boleh. Ya coba kalau nggak di kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutud da'i, syarat-syarat orang yang berdoa. Orang berdoa ya. Qalu, mereka berkata. Siapa ini? Para ulama. Wa min syurutid da'i, dan di antara syarat-syarat orang yang berdoa, an la yastabti'a al-ijabata wala yashakka fiha. Syaratnya orang doa itu satu, jangan dia merasa lambat banget dikabulinnya ini. Syaratnya, jangan merasa lambat diijabah, dikabulkan. Yang kedua, wala yashakka fiha, dan juga jangan ragu-ragu dikabulin apa enggak. Faqad jaa'a fi ba'dil akhbar. Kenapa kita tidak boleh
hambanya. Jadi, Fayaqulullahu ta'ala, ketika dibangkitkan itu pada hari kiamat, Allah berfirman atau berkata kepada hamba itu, Alam amurka birraf'i hawaijika ilayya. Kata Allah gini, bukan aku telah perintahkan kamu untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhanmu kepadaku. Aku kan telah suruh kamu. Mana suruhnya? Ud'uni, doalah kamu kepadaku. Mintalah kamu kepada. Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Apa aja kebutuhan kita sampaikan kepada Allah. Kalau soal apa, ada yang nggak boleh memang, materi doa yang nggak boleh ada. Di antaranya kalau kita orang awam yang nggak boleh hal-hal yang lapar banget ini, haus banget ini. Ini nasi sendiri apa sih? Mustahil bagi kita ya. Jadi kebutuhan-kebutuhanmu yang biasa. Jadi sampaikan kebutuhan-kebutuhan kamu kepadaku. Fayaqul, kata hamba itu, saya tanya ya. Fayaqul, qad rafa'tuha ilaika. Saya sudah sampaikan ya Allah kebutuhan saya kepadamu. Sampaikan seperti itu. Tapi tujuannya ini tujuannya apa? Kata Allah, wallahi ma sa'ata syai'an illa ujibtuka. Fayaqulullah gitu. Fayaqulullah Fayaqulullah. Maka Allah berfirman, apa katanya? Ma sa'ata, tidaklah apa yang kamu minta, syai'an, sesuatu, apaan aja, illa kecuali ujibtuka fihi, aku kabulkan. Gak ada yang kamu minta, apaan aja yang kamu minta, aku kabulkan. Tapi yang seperti tadi ya. Ini dua itu firmannya. Ud'uni astajib. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Lakin, tapi bentuk pengkabulannya seperti apa? Anjaztu lakal ba'dha fi dunya. Aku penuhi, aku kabulkan permintaan dia. Wa ma'lam unjiztu fi dunya. Dan doa-doa yang belum aku balas, yang belum aku kabulkan ketika di dunia, bahwa mudakhar, bahwa mudakhar itu benar. Saya nggak jelaskan dulu nanti aja ya. Fakhudil an. Ini nanti di hari kiamat ini ceritanya. Ambil sekarang. Waktu sekarang pada saat hari kiamat itu, pada hari bengkak itu emang lagi butuh banget sama maka saking butuhnya belum kita itu hamba. Hamba itu siapa? Boleh jadi kita, insya Allah. Amin. Fayaqulul abd. Hamba berkata, laitahu, coba aja dulu. Lam yaqdo li hajatan fid dunya. Semua yang saya minta itu kagak dikabulin. Semua kebutuhan saya itu enggak dikabulin.
Ya, selesai. Pertama, kalau kita berdoa kagak boleh kita buruk sangka kepada lama banget udah berdoa 4 bulan gitu. Saya tapi jangan kamu merasa lambat. Apa? Sebab ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, lama banget datangnya, pada saat itu sama pikiran itu sedang bersangka kepada baik sangka. Bahasanya apa? Husnuzon kepada Allah. Wajib gitu. Gak boleh orang berburuk sangka kepada Allah. Karena kalau berburuk sangka kepada Allah kan artinya kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Padahal Allah itu nggak ada sifatnya yang jadi dosa besar. Nah, kalau orang berdoa melakukan dosa, kira-kira doanya dikabulkan nggak itu? Nggak. Oleh karena itu, adabnya kita, orang-orang yang berdoa, jangan merasa lambat pengkabulannya. Dan yang kedua, wala syakka fiha, jangan merasa ragu. Dikabulin kali, apa dikabulin ya belum datang, begitu aja nggak. Nah, dikabulin kali ya udah lama banget, udah 2 tahun berdoa, kalau juga dikabulin juga nggak dikabulin kali. Atau mungkin belum kali, ragu juga nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwasanya doamu diterima. Itu dia. Ini adabnya cuman 2 nih. Ya, disampaikan. Betulnya banyak ya, cuma 2 aja dulu. Ini penting banget. 1, jangan anggap doa kita lambat datangnya. Yang kedua, jangan ragu-ragu doa kita dikabulkan apa? Ya. Jadi penjelasannya kayak tadi itu ya. Kayak tadi itu tentang orang nanti di hari kiamat ada balasannya. Berarti dikabulinnya di hari ya. Saya ingin menyampaikan, saya catat sedikit kata Abu Athaillah, dia bilang begini. La yakun ta'akharu amadil ata'i ma'a ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Jangan sampai lambatnya pemberian Allah, pengkabulan doa pada Allah, padahal kamu terus-terusan berkali-kali berdoa kepada Allah, mujiban mengakibatkan liya'sika, kamu putus asa. Jangan sampai terlambatnya atau belum sampainya pengkabulan doa itu kamu putus asa. Akibat dari putus asa apa? Agak doa lagi. Dari kabul nggak boleh itu. Kenapa kata Ibu Athaillah seperti itu nggak boleh? Karena fahuwa dhaminalaka al-ijabata. Karena dia sudah jamin pasti doanya dikabulkan. Allah sudah bilang pasti dikabulkan. Seperti itu. Kenyataannya mana? Kenyataannya saya berdoa nggak juga dikabulin juga. Dikabulin. Tapi Allah nggak janji. Ngabulinnya kayak apa, kapan waktunya. Yang jelas dia ngomong dikabulin. Dikabulin. Diterima. Kata Ibu Athaillah dia bilang begini. Fahuwa dhaminalaka il ijabata, dia menjamin kamu akan dikabulkan doa kamu fima yakhtaruhu laka. Apa bentuknya? Bentuknya apa
apa yang ia pilih untukmu, la fi matahtaruhu linafsika, bukan yang menurut pilihan yang satu. Jadi kita minta, ya Allah, doa apa misalnya kita minta? Sakit lah ya. Oke, kita minta sembuh, ya Allah, sembuhkan saya, ya Allah. Kalau nggak bisa. Tetapi yang apa kamu bentuknya adalah sesuai dengan pilihan Allah, bukan atas dasar pilihan kita, barangnya. Wa fi waqtil ladzi yuridu, dan dalam waktu yang Allah kehendaki. La li waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kamu inginkan. Dikabulkan pasti. Dikabulkan bentuknya apa? Bentuknya apa? Itu urusan Allah, bukan seperti apa yang kita inginkan bentuknya atau barangnya. Waktunya juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Kenapa begitu? Allah Maha tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih kita butuhkan. Sebab kalau semua permintaan orang diterima, kacau. Dengan pengetahuan Allah. Kacaunya begini. Kita mau hajatan. Gimana sih? Ya. Kita minta sama ya Allah, besok waktu saya hajatan jangan turun hujan atau ya Allah. Ya, supaya enak, gak becek. Gitu minta sama Allah. Terus tetangga kita lagi nanam pohonan. Udah lama pohonnya kering. Dia minta apa? Ya Allah, besok turunin hujan. Kan kacau jadinya kalau begitu. Jadi begitu kacau jadinya. Nggak mungkin. Itu yang harus kita sadari ya. Bukannya Allah tidak kabulkan, Allah itu pelit. Bukannya Allah tidak mampu. Bukan. Ada yang lebih penting lagi. Mana yang Allah kabulkan, itulah yang terbaik. Maka Abu Athaillah bilang, pasti doamu dikabulkan dalam bentuk yang Allah kehendaki. Tidak dalam bentuk apa yang kamu kehendaki. Pada waktu yang Allah tentukan, yang inginkan. Bukan pada waktu yang engkau. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Yang punya anak namanya Nabi Ismail. 40 tahun. Doanya 40 tahun. Dia baru doa sebulan aja udah berdoa. Nabi itu 40 tahun. Bagi orang yang beriman, masalahnya begini. Ini tadi udah seneng nih ya. Tadi kita udah baca ya. Ternyata doa yang kita tidak dikabulkan sekarang, nanti di akhirat dikasih. Pada saat di akhirat kita malah ngomong apa? Ya lah ya tahu ya, coba dulu doa saya nggak dikabulin. Begitu kan yang ini hadisnya sedang menjelaskan. Ya, coba kayak sebenarnya kita lebih butuh di akhiratnya begitu ketimbang di dunia. Sebetulnya seperti itu. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa yang kehendaki. Itu ya doa kita. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan barusan ya? Lupa saya tuh. Ngomong apa tadi saya yang terakhir? Hah? Hah? Bukan sebelum itu. Memang lagi ada gangguan, ada error sedikit itu. Jangan ragu dikabulkannya doa. Nabi Ibrahim saja berapa tahun? 40 tahun. Kita baru sebulan aja udah gerah pokoknya. Nggak dikabul. Nggak boleh punya prasangka seperti. Masalahnya atau bagaimana caranya supaya kita nggak gelisah.
ketika doa kita belum dikabulkan, tidak timbul buruk sangka kepada Allah. Tidak timbul sikap ragu dikabulin apa tidak. Orang-orang soleh ngomong begini. Nah ini katanya ucapan orang soleh, bukannya Nabi. Kata yang bilang Nabi. Intidharul fajri. Intidharul farji. Ibadat. Menunggu dikabulkannya doa itu ibadah. Menunggu dikabulkannya doa ibadah. Gampangkan itu artinya ya. Menunggu dikabulkannya doa ibadah. Seminggu doa kita belum dikabulkan, kita tunggu. Seminggu itu ibadah. Keren banget gak itu? Kita lagi tidur, ibadah. Kita lagi makan, ibadah. Lagi ngapain aja, ibadah doanya ini maksudnya. Begitu. Jadi kalau makin lama, berarti ibadahnya makin banyak. Gak timbul buruk sangka kita. Jadi menanti dikabulkannya doa itu adalah ibadah. 40 hari doa kita baru dikabulkan, selama 40 hari itu kita ibadah. Tapi ingat itu, hati kita itu menanti dikabulkan. Sehingga kata orang-orang soleh ngomong begini. Kalau doaku dikabulkan oleh Allah, aku hanya 1 kali gembiranya. Tetapi kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah atau lambat kabulnya oleh Allah, maka gembiranya aku berkali-kali. Bisa nggak tuh ya kita miliki? Bisa. Asal orientasi pikiran kita itu kepada Allah dan kepada iman. Gak bisa kita itu menunggu lama seperti itu, gelisah. Ya, kalau orientasi kita kepada hawa nafsu. Kan dengan kabulinnya doa kan sesuai dengan keinginan nafsu kita. Kalau menurut keinginan nafsu kita ditunda kayak begitu, gak bisa kita. Jadi kalau begitu, kalau kita nggak bisa, berarti kita memperturuti hawa. Kita harus bisa tuh. Ini kayaknya doa nih belum jadi kabul. Oh ini nurutin nafsu nih. Nah, gitu maksud saya ya. Jadi kita harus sadar dulu. Ini nurutin nafsu nih kalau begini. Padahal saya sedang dapat hadiah pahala dari sisi ya, kita mulai sadar. Jadi lama-kelamaan bisa kita. Doa kita nggak dikabulkan, kita bisa lama. Terapi-terapi seperti itu harus kita miliki. Harus kita tahu. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Lagi pula kalau orang husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, dan kalau doa kita belum dikabulkan, terapinya kayak tadi, misalnya kayak begitu, hati kita senang. Orang kalau ngomong begini nih, doa gue nggak dikabulin. Kira-kira senang nggak hati? Nggak senang dia. Kerugian itu kan. Saat itu dia rugi. Apalagi kalau berlama-lama 1 hari gitu dikabulin. Hatinya nggak senang. Berarti nggak saada, nggak bahagia dia pada saat seperti itu. Maka saya sudah katakan, cobalah dalam kita bertindak, berbuat, berpikir, bertutur, dasari dengan iman. Karena kata iman itu satu akar kata dengan aman. Arti kata aman sama dengan kata-kata sejahtera, bahagia, senang. Jadi orang beriman itu orang yang selalu senang. Doanya nggak dikabulkan aja
senang. Doanya dikabulkan, senang. Kapan kagak senangnya? Nggak ada. Ajaban li amril mu'min. Memang mengagumkan. Urusan orang beriman itu mengagumkan. Inna amrohu kullahu khair. Semua masalahnya itu semuanya baik semuanya. In asobahu khairon fasyakaro. Kalau dia mendapatkan suatu kebaikan, maka dia bersyukur. Maka